ada macan, ada babi. Kalau gue bilang sih kayaknya lebih mirip babi ya, cuma agak-agak kayak tikus juga gitu karena panjang. Ada kurang lebih ya sekitar 3 atau 4 itu karakter itu yang gue lihat. Mereka lagi joget bang di kejauhan itu di depan bang. Yang gue ingat terakhir kali gue ingat itu teman-teman anggota. Sekarang yang gue lihat tuh binatang. Nggak tahu tuh dia dapat wadah dari mana, mungkin dia udah sediain dari rumah ya. Wadah itu kayak wadah sambal itu bang, plastik yang kecil itu. Kecil wadah sambal. Mungkin kita beli pecel, nasi pecel atau pecel lele itu wadah sambal. Entah dari mana, apakah dia udah siapin dari awal apa. Sama dia tuh disendokin kan darah yang udah ada di aspal. Kesenian yang merupakan hiburan tradisional malah disalahgunakan, bahkan sampai ada korban nyawa. Jadi kali ini narasumber gue merupakan seorang mantan pemain kuda lumping, dan banyak nih teror-teror yang dialami saat menjadi pemain kuda lumping tersebut. Kita sapa dulu aja, sebelah gue udah ada Bang Suprianto. Halo Bang. Halo. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan ini bisa dibilang kesenian ya Bang ya? Kesenian kuda lumping. Ini tahun berapa Bang? Lu pertama join ke komunitas ya jatuhnya ya? Komunitas. Sanggar. Oh Sanggar Seni. Oke, itu tahun berapa Bang? Tahun 2022 ya, selepas corona ya. Oh selepas corona. Oke. Nah ini lu di sana berapa lama Bang? Hampir setahun. Hampir setahun. Berarti 2023 itu udah keluar dari ini. Ke sini. Oke. Ke Jakarta. Nah ini di daerah mana Bang? Jawa Tengah. Nah ini gue agak penasaran sedikit ya Bang. Namanya kesenian begitu kan pasti ada koreografi ya kalau. Betul. Koreografi itu diajarin di sana semua? Diajarin. Oke, ya berarti sebenarnya ini kayak semacam itu ya Bang ya, pertunjukan tarian yang kita kalau modern sekarang kan kayak dancing. Kalau ini kesenian itu benar-benar diajarin di sanggar itu. Diajarin, tapi itu khusus untuk yang dancer perempuan. Itu nanti ada kayak dasar-dasar basic tarinya ada. Cuma nanti selanjutnya itu kalau udah masuk udah lain. Jadi dia udah gerak sendiri aja. Gerak sendiri? Betul. Ini kan gue pernah denger Bang kayak sinden nyanyi sendiri itu kayak dirasukin berarti itu. Oh itu juga sama? Jadi separuh dari pikirannya tuh udah kekontrol sama yang lain. Oke, berarti itu bener-bener gerak sendiri, gerak nari-nari gitu ya. Oke. Nah kalau sebelum pementasan sering ada ritual gitu? Ada. Ritual-ritualnya? Ritual-ritual. Oke, berarti untuk ritualnya gimana? Ceritain nanti aja Bang ya. Siap. Kita tahan dulu nih Bang ceritanya nih Bang. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Bang Suprianto, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Halo warga Bandung, kali ini gue mau info ini. Kalau di tanggal 13 dan 14 Februari, kita bakal ngadain roadcast nih ke Bandung. Tepatnya sekitaran daerah Setiabudi. Jadi buat sobat tengah malam nih, yang berada di daerah Bandung, yang mau ngirim cerita ke channel kita nih, dan nanti cerita langsung di sana, bisa langsung klik aja nih, link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti tinggal klik aja tuh link yang ada di bawah di deskripsi, dan nanti itu bakalan langsung kehubung ke WhatsApp admin kita. Jadi buat sobat tengah malam yang di daerah Bandung, langsung aja dikirim cerita kalian dan cerita langsung di channel Kisah Tengah Malam. Sampai jumpa di Bandung nih. Jadi setelah corona ya berakhir itu selama corona itu kan memang saya kerjanya di rumah terus. Kerja di rumah dalam arti ya memang nggak ada pekerjaan di luar corona, jadi pembatasan kerja itu ya. Pekerjaan saya di rumah, apa yang bisa saya kerjakan aja pekerjaan rumah gitu. Di dalam hati saya itu kayak ada gejolak, gue pengen kerja lagi tapi jauh. Itu kapan momennya? Datanglah akhirnya momen tuh akhir di mana corona tuh berakhir. Nah di situ tuh gue kayak menggebu-gebu banget. Aku mau nyari kerjaan lagi nih, kemana gitu kan.
dapatlah akhirnya di Jawa Tengah. Waktu itu pekerjaannya itu gue di pemasangan parabola itu. Cuma kalau di daerah sana orang nyebutnya TV kabel. Kebetulan si pemilik atau owner ini orang Ponorogo. Oke. Dan dia sering memutar video-video tentang reok. Oh. Nah, awal dari situ kuda lumping, jaranan gitu-gitu ya. Kita di kantor itu kita punya channel. Cuma channel itu bukan channel YouTube atau apa, tapi channel yang ada di TV. Siapapun pelanggan kita yang sudah jadi pelanggan kita, itu dia akan menonton tayangan kita. Itu khusus. Jadi misalnya contoh, ada orang mau pasang iklan, bang gue mau pasang iklan nih, bengkel motor. Udah kita syuting, kita buatkan video klip, nanti kita tayangin di channel khusus itu. Oh iya. Selain ada channel SCTV, TVRI, itu lain-lainnya. Nah, ada channel khusus buat kita. Nah, di channel tersebut si pemilik ini sering sekali memutar video-video reok karena mungkin juga orang pada suka penayangannya, mungkin ratingnya atau viewernya lebih banyak, jadi hampir setiap hari diputar. Nah, gua pribadi ya, memang kalau untuk urusan reok itu gua emang dari kecil emang udah seneng sama kesenian itu, dan emang udah lama tuh berniat pengen masuk terjun langsung gitu. Cuma momennya belum ketemu. Nah, pas gua kerja di situ lah gua mikir kayaknya ini momen nih, gue dari dulu emang pengen banget nih, pengen tahu, pengen gua telusuri lebih dalam gitu. Selama ini kan gue cuma nonton doang atau secara live langsung gitu, tanpa tahu bagaimana sih prosesnya kalau gue masuk atau jadi anggota gitu kan. Gue tanyalah sama bos punya kenalan nggak yang dia tuh punya komunitas atau sanggar seni reok. Oh ada, kawan sama-sama pemilik ini juga parabola itu. Stasiun TV swasta itu ya, legal itu kayak radio amatir gitu ya. Ada, cuma di Jawa Tengah, Wonogiri. Oh, Wonogiri. Wonogiri. Kalau saya kan waktu itu kerjanya sama dia kan di Ponorogonya. Sama bos itu, Ponorogo langsung. Nah, sama dia malah dikenalin ke temannya tapi ke Wonogiri. Yang di alasannya nggak tahu kenapa itu dia malah nawarin ke saya tuh yang di Jawa Tengah itu. Mungkin karena dia yang di Ponorogo mungkin nggak ada kenalan atau nggak ada relasi gitu kan. Adanya tuh yang di Wonogiri. Kebetulan emang sama-sama bisnisnya sama, mungkin udah langsung ke situ aja. Pikirannya, oh selain dia bisnisnya sama, terus juga punya sanggar seni gitu juga. Jadi langsung ke situ, jadi sontak ke situ, ngarahin ke situ. Singkat cerita, dikenalin lah. Datang kita berdua, main ke tempat temennya di daerah Wonogiri, sekitaran ya Batu Retno lah, daerah-daerah Batu Retno Wonogiri. Kenalin. Cuma anehnya di situ tuh, gua kayak nggak ngerasa ada aura reoknya bang. Aura reoknya tuh nggak ada, jadi lebih kuda lumping aja jaranan. Gua pernah ngeliat ya atraksi debus tapi yang dari Banten, yang makan apa segala macam itu ada di situ. Setahu gua reok tuh nggak kayak gitu. Ya reok mah ya reok dadak besar itu. Yang gede itu. Ya. Udah nggak ada istilahnya pertunjukan kita makan ayam hidup-hidup. Tapi di situ ada. Di dalam batin hati sih nolak. Kok kayak nggak sama ekspektasi gue, tapi gue udah terlanjur. Ibarat udah jalan mau puter balik, sayang banget. Tapi biarin dah, sambil jalan gue mikirnya gitu. Ya udah boleh deh Pak, saya mau dong masuk. Ya udah kamu ngobrol aja langsung sama teman saya. Syaratnya kalau mau masuk ke situ, kita nggak ada syarat kayak semacam harus puasa dulu atau harus mandi kembang dulu atau nggak boleh berbuat maksiat, zina, judi apa gitu, nggak ada. Waktu itu gue dikasih syarat, kita di sini punya seragam. Seragam itu nggak bisa bikin sendiri. Jadi kayak anak sekolah tuh bikin almater, gitu kan, kayak model-model gitu. Cuma lu nggak bisa bikin sendiri. Udah jadi sama gue bikinin, udah jadi, lu tinggal pakai. Gue tanya, berapa harganya? 300 tapi belum ada isinya. Isinya? Nah, oke. Tuh isi apaan? Udah
Lu nggak perlu tanya banyak tanya, ntar lu bakal ngerasain sendiri. Terus kalau sama isinya berapa? Itu isinya tuh harganya 10 juta. Buset, 10 juta. 10 juta. Bajunya murah cuma 300, dapat 2 style. Atas bawah. Baju buat penari itu. Iya. Cuma isinya nih, anjir 10 juta. Apa sih isinya gitu? Gue pikir kan mungkin kayak cincin atau kodam, ya cincin-cincin yang dipasang atau kalung atau ya jimat-jimat Iya, gitu jimat-jimat. ya. Yaudah deh, mau isiin sekalian gitu. Habis gue takut masalahnya kalau harus ngisi sendiri tuh harus ke dukun mana, harus ke orang mana. Yaudah terima jadi aja. 10 juta itu ntar potong kalau setiap kita ada event tuh kan ada bayaran. Potong itu aja. Oh, potong gaji. Jadi biarin dah, gue ngikut event tapi nggak dapat duitnya, itu duitnya ambil buat nyicil isinya itu. Itu gue ngelunasin tuh setahun, hampir setahun. Jadi kayak orang kerja, terus dia nyicil motornya itu masih tanggungan bosnya. Lu kalau mau keluar harus lunasin dulu tuh motor. Jadi mau keluar tuh karena masih ada tanggungan cicilan itu, jadi harus ya udah ini lunasin dulu baru ntar bisa keluar, bisa berhenti dari ya komunitas itu. Akhirnya deal lah. Besok lu jangan kemana-mana, tungguin pagi-pagi lu datang ke sini, kita ngambil seragam ke tukang jahit. Besoknya gue datang, nggak taunya molor tuh ngaret. Iya. Ngomongnya bilangnya gue mau diajak ke tukang jahit, nggak taunya itu di pendopo ya, kita ada pendopo gitu. Anggota tuh udah pada ngumpul. Alasannya pelatih, sorry gue lupa kalau nggak taunya hari ini hari latihan, nggak jadi, kita pending dulu ngambil seragamnya. Yaudah nih duit 300 DP-in dah, gue kasih dah, percaya aja udah. Jadi tinggal urusan seragam nih ya ke gue ya. Udah sekarang lu ikut latihan gabung ke sana. Itu awal latihan bang, gue tuh ya istilahnya nonton dulu, ngelihat dulu, kayak gitu ya. Cuma anehnya tuh kita latihan itu nggak ada kayak kalau orang ngeband ada suara bunyi jeng 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 jeng, kita nggak ada. Tapi di sini tuh ada alatnya tuh nggak ada bang, kayak gamelan, terus kendangnya, gong-gong-gongnya gitu. Alatnya nggak ada, alatnya disimpan di gudang. Tapi di kuping tuh bunyi ada. Ini di mana? Bunyinya dari mana? Terus gue kan di sebelah gue kan ngumpul sama penari-penari cewek ya. Karena kan mereka gilirannya tuh biasanya dia masuknya itu di tengah-tengah. Tengah-tengah acara mereka masuk. Nah gue duduk di deretannya mereka. Itu kok ada suara musik itu dari mana? Dari dalam gudang. Gudang, bukannya gudang tuh dikunci ya, alat-alat ditumpuk-tumpuk gitu. Iya memang dari situ ada yang mainin. Oke. Nah player, kalau kita istilahnya di musik ya yang memainkan instrumennya player ya, itu kalau latihan datang nggak apa-apa, karena mereka datang pun juga nggak akan main. Ada yang mainin, udah bisa bunyi sendiri. Di situ gue nanya lah soal seragam. Nih gue mau nanya nih soal seragam nih. Isi, katanya gue dikasih tau sama pelatih isi. Itu isi itu maksudnya apa sih? Isi itu apa? Gue ntar megang keris, pegang jimat, pegang benda-benda ya mungkin kayak semacam bulu perindu atau apa gitu. Enggak bang, emang itu tuh diisi bang. Kita juga punya kok. Kita malah sampai ada yang bikin lagi. Jadi udah pernah bikin, lunas, dia bikin lagi. Jadi punya lagi. Keren gitu. Itu isi itu gimana maksudnya? Apakah pakai kemenyan, bakar kemenyan, terus kayak kita ritualkan gitu ya, di atas dibakar asap-asap? Enggak bang, itu tuh isinya tuh tumbal. Jadi arwah si tumbal itu yang mengisi seragam. Wah, pakai tumbal? Iya bang. Abang disuruh bayar berapa? 10 juta. Murah bang. Kita mah ada yang sampai 15 juta gitu. Karena kata pelatih nyarinya susah. Harus nyari tumbal dulu berarti. Mulai dari situ ada kayak deg-degan gitu bang. Kayak ada ketakutan gitu. Wah ini kok jadi lain ya jalannya. Terus
Nggak lama ini kan mereka lagi latihan nari tuh yang laki-laki tuh. Itu nggak ada keanehan apa-apa bang, ya kayak kita koreo aja. Cuma itu gue ngeliatnya kayak koreo dasar orang nari ngedance. Itu koreo dasar gitu gue ngeliat. Karena cuma gerak-gerakan dasar gitu. Nggak lama pelatih manggil, Supri gitu. Terus gue nengok pelatih gitu. Sini kamu. Kamu daripada ngelamun gitu, kamu mau saya isiin ya badannya. Tuh isi lagi, ngomong isi lagi. Kamu mau saya isi badannya gitu. Padahal gue udah tahu ya, tadi udah ngobrol. Isi kan berarti dipakai tumbal. Gue mikirnya nih badan gue dimasukin tumbal apa gimana. Cuma gue iyain aja. Dia pura-pura nggak tahu. Kamu diem Pri, jangan bergerak. Nanti kalau saya suruh tahan napas, kamu turutin. Dalam hitungan ketiga, kamu pejam mata. Iya Pak. Tarik napas, tahan 3 detik, pejam mata. Kalau saya bilang jangan buka. Biarpun sudah azan berkumandang. Jadi kalau dengar suara apa, pokoknya jangan dihiraukan. Termasuk kalau ada yang manggil, itu ujian bagi kata dia gitu. Jangan sekali-kali buka mata kalau bukan saya yang nyuruh. Siapa? Jadi ini tuh gue kayak dikasih suges gitu. Suges, kayak semacam suges gitu. Iya Pak. Gue pejam mata. Itu gue pada saat gue pejam mata itu gue ngedenger banget jelas tuh alunan musik gamelannya itu. Bahkan sampai sekarang tuh rekaman, kayak ada rekaman di kuping tuh suka kadang kayak bunyi. Kadang kalau gue ngobrol nih sama orang nih kadang suka kayak nggak connect atau apa karena di sini bunyi. Jadi gue nggak fokus ada orang di sebelah ngomong gimana nggak fokus karena di sini tuh kayak ada rekaman yang ngeplay sendiri si suara gamelan, suara kendang gong yang waktu kejadian masa lalu gitu. Nggak lama mungkin sekitar setengah jam ya, itu gue berasa di sini tuh panas bang. Bagian tengkuk gue sini panas. Gue sambil merem gue pegang gini, gue pikir ada yang megang kan. Ternyata nggak ada. Sambil gue pegangin gini aja, tahu-tahu tuh di sini kayak ada yang narik ke belakang. Ketarik ke belakang gini, gue udah nggak ingat apa-apa bang. Nggak ingat apa-apa tuh maksudnya kayak, hah gitu. Nggak ingat. Ini tadi kejadian apa? Gitu. Tahu-tahu gue sadar itu udah ada di lain tempat. Di situ gue ngeliat tuh ada monyet. Cuma dia pakai busana penari ya, penari jaran kuda lumping itu. Cuma dia tuh manusia, maksudnya bisa berdiri. Oh monyet tapi berdiri? Berdiri, bisa joget dan pakai busana gitu. Tangan, bener-bener tangan. Anggota tubuhnya ini kaki, perut. Cuma ini aja nih monyet. Oh kepalanya aja. Kepala monyet. Terus ada harimau, ada macan, ada babi. Kalau gue bilang sih kayaknya lebih mirip babi ya, cuma agak-agak kayak tikus juga gitu karena panjang. Ada kurang lebih ya sekitar 3 atau 4 itu karakter itu yang gue lihat. Mereka lagi joget bang di kejauhan itu di depan gue gitu. Yang gue inget, terakhir kali gue inget itu teman-teman anggota-anggota. Sekarang yang gue lihat itu binatang. Terus yang cewek-cewek di sebelah gue tadi itu, yang tadi gue duduk bareng itu mukanya berantakan. Maksudnya berantakan tuh kayak codet itu bekas bacokan. Ada yang kulitnya tuh ngelupas sampai ngelupas, ada yang matanya turun keluar turun, ada yang kupingnya ngampleng gantung. Pokoknya hancur mukanya. Jadi udah bukan muka asli. Cuma gue tahu kalau itu perempuan karena emang rambutnya panjang. Cuma mukanya aja, kata gue itu pada kenapa gitu. Pada kenapa? Kata pelatih kan gue nggak boleh sampai terganggu, apapun kejadiannya jangan boleh terganggu. Jadi gue tetap tenang. Walaupun kayak anjir ini horor bener ini, merinding semua tuh. Pas gue dalam situasi seperti itu ada yang tepuk, abis ditepuk gini, anehnya tuh gue langsung loncat bang. Gue ke depan, gue ngikut nari. Sama yang binatang tadi? Sama yang binatang tadi.
ya anggaplah kita itu seperti lapangan gitu ya, tanah luas gitu. Tahu-tahu gue langsung loncat gitu aja. Di situ gue belum ngeh, karena langsung refleks, abis ditepok gue kaget langsung refleks, loncat. Gue ngikut nari ngikutin alunan musik gitu ya. Kalau musiknya makin beatnya makin kenceng, bang bang tak 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 tak, gue juga narinya makin agresif. Pas gue sadar itu, gue ngehnya karena cuma separuh sadar bang, gue ngerasain tuh. Jadi gue bisa ngelihat, bisa ngedenger, tapi nggak bisa ngendaliin anggota gerak ini, nggak bisa ngendaliin. Itu gue ngelihat, ini tangan udah bukan tangan lagi, kaki macan. Kaki macan, semua. Ini udah jadi bulu semua, jadi bulu. Pas gue pegang muka ini, anjir ini bulu. Terus mulut tuh monyong bang, mulut tuh panjang. Karena berhubung nggak ada kaca ya, lagian juga nggak sempet kepikiran kaca juga mau ngaca kan, jadi udah imajinasi itu udah mikir kan karena nggak bisa ngaca jadi ngeraba, cuma bisa ngeraba. Mulut monyong, kuping tuh aneh. Kalau kuping nih manusia, tapi dia ke atas gini. Oh, kepanjang. Panjang, tipis terus berbulu. Hidung pesek, rata. Cuma anehnya badan tuh tetap gerak gitu terus bang. Tahu-tahu gue capek. Pas posisi gue capek, itu gue balik sendiri bang. Balik sendiri itu dalam kondisi gue masih merem. Cuma gue udah sadar, maksudnya nih gue terasa nih gue duduk di sofa gini udah terasa. Itu udah sadar, cuma posisi merem karena gue belum berani buka. Takutnya gue ngelanggar perintah tadi terus ada apa-apa sama gue. Jadi lebih baik gue tetap merem walaupun gue udah sadar nih. Gue udah balik nih tuh. Iya benar udah balik. Itu berlangsung lama bang, hampir beberapa jam, mungkin 3 jam atau 4 jam gitu. Itu gue dipanggil sama pelatih. Suaranya gue udah mulai hafal sama suara dia. Supri gitu. Terus gue bilang, ini saya udah boleh jawab? Boleh. Jawab. Kenapa pak? Buka mata. Udah boleh? Boleh. Pas gue buka mata, biasa pak. Normal lagi. Jadi yang manusia yang cewek tadi itu bener-bener cewek. Pas gue udah balik. Ini apa gitu kan? Gue nanya ke pelatih, Pak, tadi saya ngalamin kejadian ini itu maksudnya gimana Pak? Saya kan baru masuk. Itu maksudnya apa dan bagaimana? Jawabnya dia, yaitu yang saya sebut sebagai isi. Kamu saya isi. Dan yang kamu lihat tadi itu adalah isi dari mereka-mereka itu semua. Misal kamu ngelihat monyet, ya itulah isinya dia. Sekarang mungkin katakanlah Suneo, itu Suneo, ya kan? Suneo, tapi isinya bukan Suneo. Monyet. Cara kamu ngelihat isi mereka itu ya dengan cara seperti itu tadi. Kamu akan melihat, oh ini dia isinya apa? Dia udah diisi apa? Ternyata itu yang sudah diisi. Dan yang penari-penari perempuan tuh ternyata isinya yang muka udah hancur. Udah hancur itu. Hancur itu. Jadi kita ngobrol, diskusi sama pelatih. Saya ngelihat badan saya berbulu warna kuning loreng-loreng. Bapak ngisi apa ke saya? Saya ngisiin kamu macan. Kenapa? Enggak apa-apa. Asal jangan monyet aja saya gitu. Gua ceplosin aja, gue ledekin aja, jangan monyet aja, macan, biarin dah macan. Terus saya mau nanya, itu yang perempuan, yang penari perempuan kenapa kok nggak bukan hewan? Kenapa mukanya hancur? Itu, Pri, kalau kamu mau tahu, muka-muka hancur itu tuh bukan muka asli mereka. Itu adalah korban-korban, bisa dibilang, kalau saya, menurut versi saya, tumbalnya kita. Jadi kita mencari tumbal tuh ada yang posisinya dia jatuh dari atas, kepalanya hancur, udah nggak berbentuk, dan jadi isinya dia. Dan itulah si korbannya itu wujud. Oh itu, jadi dia isinya tuh tumbal orang jatuh dari atas gedung jatuh untuk dijadikan tumbal. Nah wujudnya itu kalau pengen tahu, jadi dimasukin. Kan si penari perempuan tuh pakai seragam bang, jadi ada pasti
di seragamnya itu posisinya memang penari itu kalau latihan pakai seragam. Nah seragam kan udah diisi. Nah seperti yang udah tadi pelatih jelasin. Nah terus Pri, nanti kamu saya kabarin untuk ngambil seragam. Kamu datang ya. Terus Pak nanti saya itu untuk urusan menari itu gimana? Udah itu kamu sambil jalan bisa. Nanti kamu diajarin sama mereka teknik dasarnya. Setelahnya, selebihnya itu nanti kamu akan jalan sendiri. Oke. Itu gue udah paham bang. Di sini tuh udah istilahnya malah pasti ini nih. Karena udah pasti udah jalan sendiri itu maksudnya nanti pun kayak akan sama seperti tadi akan gerak sendiri kalau sudah masuk. Dan yang gue lihat tuh teman-teman gue tuh bukan wajah aslinya tapi wajah isinya mereka. Penonton tuh nggak ada. Penonton tuh kosong. Jadi kadang makanya kita kadang suka nyeruduk ke penonton, suka nyasar ke penonton. Karena penonton tuh hilang. Iya. Hilang. Jadi kita tuh ngeliat tuh kayaknya kosong. Jadi kita jalan terus. Padahal di situ penonton akhirnya nyeruduk. Pelatih kan punya tingkatan-tingkatan ya. Kayak ketua, wakil ketua, sekretaris. Jabatan-jabatannya tuh ada turun ke bawah. Itu kan mereka ngawasin di setiap pentas itu mereka ngawasin. Kalau ada anggota yang lari keluar, kabur itu kan ditarik. Jadi pas kita keluar itu ke arena penonton sama pelatih itu ditarik. Bah itu kalau yang pernah nonton pasti pernah ngalamin kejadian gitu. Kita nyasar ke penonton. Nyasar tuh ya nyasar gitu aja. Toto masuk ke arena penonton. Loh ini kenapa nih? Terus ditulisnya apa di captionnya? Ngamuk. Padahal nggak ngamuk ya. Kita nggak ngelihat kalau itu ada penonton karena di pandangan kita kosong. Iya. Nggak ada orang. Jadi kita jalan aja. Nggak taunya itu orang, aslinya orang. Kita main tabrak aja. Setelah berapa hari kemudian, saya dikabarin, Pri kamu ada hari kosong buat ngambil seragam, kapan? Ini saya udah dikabarin sama tukang jahitnya, barang udah jadi, udah diisi lagi. Terus saya lapor ke bos saya yang orang Ponorogo tuh, yang parabola itu. Pas saya ada janji mau ngambil seragam buat pentas. Tapi saya nggak bilang kalau ada isi. Salahnya saya di situ nggak bilang kalau seragam. Saya nggak ceritain seragam tuh nanti diisi loh Pak. Ini saya harus bayar 10 juta. Takutnya 10 jutanya itu loh yang bikin. Iya. Wah gila lu 10 juta. Gila lu Ndro. 10 juta. Jangan mau gitu. Pasti akan dilarang. Cuma di saya tuh mau gitu, mau tuh karena mungkin karena udah tersugesti ya, karena udah tersuges, sayanya mau, jangan sampai gagal. Makanya saya nggak bilang, kalau saya bilang pasti dilarang. Jadi saya nggak bilang supaya saya jalan nih, jangan sampai gagal. Yaudah kamu besok free aja. Kamu masuknya agak telat itu nggak apa-apa, ngambil seragam dulu. Kamu pergi sana ke Wonogiri. Ya gas, OTW. Saya ngabarin ke pelatih. Pak, saya dikasih izin nih besok. Bisa. Kamu datang ke sini, saya tunggu. Jangan siang-siang ya. Berangkatlah kita. Sampai di pendopo tuh pelatih udah nunggu. Dia pakai mobil Kijang. Udah nunggu, mobil udah panas nih, udah nyala. Ayo langsung naik. Udah ditungguin nih sama tukang jahitnya. Oke Pak, nah kita naik tuh. Di tengah jalan tuh kayak gue biasa aja bang, yang namanya gue dibonceng ya ada di kiri ya biasa aja. Cuma di tengah perjalanan tuh kita udah ada berapa kilo gitu ya, jalan raya, jalan besar gitu. Ini udah mulai ada keanehan nih dari pelatih nih, nggak biasanya. Di depan tuh ada truk dam. Truk dam tuh yang baknya bisa ngangkat sendiri, hidrolik itu ya. Si pelatih ini kayaknya dia mau nyalip, cuma nggak kesalip-salip. Gue mikirnya, feeling gue mau nyalip nih tapi nggak dapet. Pas udah berapa kali mau nyalip gitu nggak balik lagi, mungkin 3 atau 4 gitu ya, baru dia ngambil tuh kanan. Di tengah-tengah dia malah bukannya nyalip maju ke depan, malah barengin, jadi kayak konvoy. Iya. Ini ngapain gitu? Pak mau nyalip gitu? Enggak. Lah ngapain gitu?
Udah kamu diem aja. Jadi ini di kanan, di jalur berlawanan ya, jalur kanan. Kita di sebelah kiri truk dam. Dam. Jadi ternyata si pelatih ini dari tadi dia ngintip-ngintip itu dari arah sana tuh ada kendaraan nggak. Pas kosong baru dia ambil tuh kesempatan. Karena dari tadi mungkin datang kendaraan jadi nggak jadi. Wah ini kosong nih, kosong banget nih. Ambil salip. Tapi nggak nyalip malah di tengah bareng aja. Ada jarak mungkin 2 menit 3 menit lah. Agak lama ya? Lama. Jalan bareng begini tuh lama, dan si truk dam pun udah klakson, udah ngasih kode. Ya kalau mau lewat, Iya, ngapain di sebelah? Istilahnya gitu. Lewat, udah sampai tangan gini. Ayo lewat. Terus dia pun udah ngasih sign hazard. Kanan kiri nyala itu ya. Tapi tetap nggak lewat. Tiba-tiba pelatih saya nyalip, terus tahu-tahu ngerem mendadak, ngerem mendadak langsung tancap gas lagi. Dalam pikir gua, mabok apa ya orang ya, pengaruh alkohol atau apa, atau ganja atau apa gitu. Udah nyalip ngerem mendadak, nggak langsung ngegas, dan dia nyalipnya tuh langsung kayak mau nabrak. Ini buntutnya kita, ini kepalanya truk dam. Kalau orang nyalip kan, nah ini enggak, kayak kita tuh kayak mau nyenggolin kepalanya, disengaja supaya si truk nih celaka. Kayak ngegunting gitu ya? Ngegunting. Jadi kita kayak mau nyenggol. ngegebok gitu kan, digebok gitu. Nggak lama, jarak berapa ratus meter, pelatih saya berhenti, terus dia ngawasin dari spion. Saya penasaran kan, saya juga pengen lihat, cuma nggak kelihatan dari kiri. Saya tanya, kenapa Pak? Kecelakaan tuh di belakang. Terus Bapak ngapain berhenti? Saya mau tolongin. Putar balik dong. Ya biarin. Putar arah, ngelawan arah, langsung banting. Balik, dia parkir mobilnya di depan ruko. Dia lihat truk itu posisi nggak kenapa-napa malah bang. Selamat, supirnya selamat. Cuma di kolong. Itu orang badan hancur. Gua nanya nih ke orang, pelatih. Gua sama pelatih misah. Dia kemana, gua kemana. Karena penasaran gua nanya ke orang, Pak ada apa? Tuh kecelakaan di kolong, orang keseret sekian meter gitu. Saya ngintip ini. Wih iya anjir. Jadi ini ke bawah nih udah nggak ada bang. Setengah hancur. Jadi udah cuma kelihatan potongan ini aja separuh nih. Kok bisa gitu Pak? Semuanya lagi ke sih orang warga sekitar. Ya itu keseret. Nah itu sisanya kemana? Ada di belakang truk gitu. Karena banyak orang jadi gue nggak tahu. Gue ke belakang truk ngelihat. Iya bener hancur bang. Jadi kayak bekas hancurannya itu loh, keseretannya itu loh. Itu jadi daging remuk. Itu gue ngebacanya mungkin ada kali 10 meter bang. Dia keseret tuh. Mungkin posisi si truk tuh ngerem. Jadi dia malah keseret. Keseret tuh yang kemakan ininya. Itu ada yang kelihatan kaki cuma satu gini, tapi dagingnya udah nggak ada, cuma tulang gitu aja. Bah, ini jangan-jangan yang dimaksud kita nyari tumbal, proses pengisian. Cuma gua nggak ngomong ke pelatih, pasti heboh. Jadi pura-pura on aja. Cuma si pelatih pun juga kayaknya udah tahu kalau gua udah nyampe ke sono mikirnya. Jadi kita kayak udah sama-sama tahu tapi diem-dieman. Kayak ngerahasiain padahal udah sama-sama tahu. Itu bang, pas gua lagi celingak-celingak begitu, nyari-nyari info begitu ya, celingak-celinguk, baru tuh gua ngeh pelatih mana. Ini kan biang keladinya nih. Gua bilang gitu sih, biang keladinya. Ini orang yang nyari gitu. Orangnya mana yang nyari gitu. Si pencarinya mana, si pemburunya mana. Apakah dia udah balik ke mobil, ya gua ditinggal dong. Pas gua cari nggak ketemu. Gue kayak ada yang bisikin bang, tuh dia di kolong. Maksudnya apa nih? Kok duduk dia di kolong? Iya di kolong, korban di kolong. Wah jangan-jangan pelatih. Akhirnya gue nengok lagi, bener. Pelatih gue ada di kolong dan dia ngambilin darah. Jadi darah si korban celakaannya itu. Jadi dia ngomongnya tuh ke orang-orang tuh, saya mau bantu, saya mau nolong. Nanti saya bawa ke ambulan, tolong hubungi polisi terdekat, nanti saya yang hubungin ambulan, saya yang nolong.
ini saya yang tanggung istilahnya gitu. Ini saya yang tanggung. Jadi dia kayak setelah ngomong gitu tuh kan orang percaya bang. Iya. Jadi dia tuh bebas aja tuh megang-megangin, padahal kan aslinya nggak boleh bang. Iya, Maksudnya nggak boleh tuh ya ada peraturannya lah, ada hukumnya. Korban kecelakaan tuh kita pegang itu ya nggak bisa main asal pegang. Dia ngomong gitu tuh orang yang jadi percaya. Bapak siapa? Saya keluarganya. Tadi dia ngikut sama saya di belakang mobil. Jadi orang percaya aja. Dia masuk, nggak tahu tuh dia dapet wadah dari mana. Mungkin dia udah sediain dari rumah ya. Wadah itu kayak wadah sambal itu bang, yang plastik. Oh, yang kecil itu ya? Kecil wadah sambal. Kita beli pecel, nasi pecel atau pecel lele itu wadah sambal itu. Entah dari mana, apakah dia udah siapin dari awal apa. Sama dia tuh disendokin darahnya itu. Darah yang udah ada di aspal itu. Sorry, tapi kan banyak warga ya? Banyak warga Pasti pada ngumpul kan? pada ngumpul. Dan pasti pada tahu bang. Maksudnya pada tahu tuh orang pasti tahu. Kalau ada orang tuh masuk ke kolong. Pasti tahu. Nah, berhubung pelatih saya udah ngomong gitu, orang udah percaya aja. Percaya nih keluarganya. Ini keluarganya. Oke. Kita kalau ada yang nanya polisi atau apa, itu siapa di kolong? Itu keluarganya. Padahal itu settingan. Nggak kenal sama sekali nih orang? Nggak kenal. Korbannya tuh perempuan bang. Kalau gua ngeliat, karena mukanya udah rata ya, hancur keseret. Cuma rambutnya tuh panjang. Badannya tuh badan perempuan. Karena kan ada juga laki-laki gondrong. Iya. Cuma keciri itu dari badan, ini badan perempuan. Pakaian perempuan. Bentuk badannya, strukturnya tuh, wah ini perempuan. Itu diambil darah, dimasukin, dikantongin. Dia ada lagi tempat wadah. Dia ngambil tangan, potongan jari. Ada jari itu yang ketinggal di aspal itu yang mungkin putus gitu ya, jari putus gitu. Sama dia dimasukin juga. Dia ngambil gunting. Ini makanya saya bilang, ini dapat dari mana barang-barangnya sampai ada gunting segala. Kayaknya sih memang udah di-prepare. Ya, udah disiapin. Dia ngambil gunting, dipotong rambut. Masuk lagi ke wadah yang lain. Udah dapet 3 itu. Dia wajah tuh udah mulai ngelihat ke atas. Saya langsung berdiri bang. Takutnya nanti kita sama-sama ngelihat terus gue ketahuan. Ngapain lu ngeliatin gue? Iya. Jadi gue pura-pura gak tahu aja. Gue berdiri, ya mungkin dia keluar kali ke depan truk, ya kan? Gue pura-pura telingak aja. Pak dari mana? Enggak dari mana-mana, orang gue mau nolongin, tadi lu nggak ngeliat gue kan nolongin tuh korban. Ya udah pak, tolongin lah gini-gini. Gampang itu, udah yuk jalan lagi. Dia anjir konyol banget ini orang. Sudah tinggal kabur. Dia tinggal kabur. Udah yuk ke mobil ini. Udah katanya mau nolongin. Udah gue udah nelpon ambulan, gue udah manggil polisi, terus gue udah ngomong sama warga. Ini tolong diurus ini. Terus kata warga, iya nanti ambulan datang ini. Pokoknya itu udah berarti udah selesai beres. Dia ngomong gitu. Padahal gue tahu. Jadi kita langsung cabut gitu aja, masuk ke mobil, dia nyalain mobil. Kita langsung jalan. Gue di jalan tuh mikir bang. Mikir tuh kayak pikiran tuh kosong. Ini orang di sebelah gue bajingan juga. Konyol bener. Parah gini. Itu pas gue lagi mikir gitu ya, pikiran kosong bang. Itu gue nggak ngeh tuh. Tahu-tahu gue udah ada di pendopo lagi. Pak, ini di pendopo. Katanya kita mau ngambil seragam di tukang jahit. Enggak, tadi pas kita di jalan, tukang jahitnya ke rumah. Jadi kita tuh kayak, kalau orang Jawa bilang telisipan. Ya sama-sama berangkat. Kita ke sono, dianya malah ke rumah. Makanya gue tadi di jalan langsung putar balik. Makanya itu Pak, kok kita udah ada di pendopo? Ya, seragam udah dianterin. Duit udah diterima sama dia. Seragam ntar langsung gue terima. Cuma itu belum diisi. Ntar gue yang isiin. Terus kapan saya mulai terima? Dan ntar gue kabarin. Gue disuruh pulang. Suruh pulang sampai di rumah tuh gue kebayang, kepikiran sama si cewek tadi. Oh ya, korban tadi ya? Jam 1 pelatih ngabarin gue. Mas, seragam udah saya isi. Udah selesai, kalau mau ambil aja, tapi jangan lupa ya 10 jutanya. Gue cuma balas aja, siap bos. Padahal dalam hati nih di dada tuh udah, wah Ajit ini orang bener-bener konyol juga. Iya. Pas besoknya lah kita ada pertemuan latihan lagi bang. Kita latihan tuh seminggu sekali. Itu kalau nggak malam Jumat, hari Jumat.
hari Jumatnya malam Sabtu itu kita ada jadwal latihan. Kebetulan emang gue juga niatnya sekalian mau ngambil seragam. Datenglah gue. Ya seperti biasa kayak yang gue tadi ceritain, kita latihan tuh seperti itu. Dan gue nari pun juga sama, langsung kejadiannya seperti itu. Tahu-tahu nari gitu aja. Basicnya gue diajarin manual. Tapi tahu-tahu tuh pas udah gue lagi nari, ini masuk. Oke, gerak sendiri. Jadi gue yang buka duluan, baru dia nanti nerusin gitu. Jadi kita buat pembukanya. Selesai di sela-sela kita latihan lah, pas break gue nanya ke penari yang cewek, Neng, kalau di sini ya kita ngomong ke cewek kan Neng gitu. Kemarin abang ada kejadian nggak enak nih waktu berangkat sama pelatih. Kejadian apa bang? Ya orang ketabrak, keserempet, keseret, badannya hancur. Terus ya kita ada di situ, ya emang kayaknya sih pelatih deh yang emang sengaja bikin supaya terjadi kecelakaan. Oh ya berarti itu bang isinya bang. Selamat ya bang, udah diisiin. Film mati gue juga. Wah ini satu grup nih konyol semua ini udah mulai. Udah diambil seragamnya kok nggak dipakai bang? Belum gue ambil tapi udah jadi. Pelatih bilang udah diisi. Oh ya udah itu berarti isinya. Nanti kalau abang pakai seragam itu, yang kelihatan pun ya korbannya itu, si wajah korban itu. Cuma karena udah rata ya jadi nggak ada wajah. Jadi di satu sisi gue jadi macan, di satu sisi pun ada sosok perempuan juga yang ngisi seragamnya itu. Udah tuh gue jalanin itu setiap malam. Kan seragam gue bawa balik, gue taruh di lemari. Setiap malam itu ada gangguan-gangguan bang, suara-suara. Awalnya tuh gue lagi tidur, ada suara kayak orang ketok-ketok. Gue pikir pintu kan, gue buka pintu nggak ada. Belum sempet gue nutup pintu, suaranya ada lagi, tok 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 tok. Pas gue cari, nggak taunya dari arah lemari kan. Gue mikirnya, lemari gue ada apanya ya? Gue langsung connect tuh. Wah seragam nih. Gue buka lemari, set. Seragam hilang. Kemana nih? Gue tutup lagi. Gue sambil mikir, kemana tuh seragam? Itu tadi pasti kelakuan makhluk nih. Pas gue mau balik tidur rebahan, gue kan ngebenerin bantal. Dia ada di situ, si seragam itu. Oke. Dan itu pun setiap malam bang, ada gangguan tuh bukan gue diganggu diserang ya. Jadi lebih kayak ke suara tangisan seperti perempuan menangis kesakitan, mungkin seperti orang perempuan yang kesakitan. Suara-suara kayak ketok-ketok gitu. Lemari itu ya? Lemari. Jadi dia tuh kayak mau manggil gua, makanya ketok-ketok. Mungkin mau minta tolong atau apa. Terus gue selalu dimimpiin. Mimpinya itu gua ngalamin kejadian yang sama itu lagi. Deja vu ya kalau orang bilang deja vu. Di dalam mimpi gua tuh gua ngalamin itu, perjalanan itu lagi. Naik mobil bareng, terus nyerempet orang, nyelakain orang, tapi dengan orang yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Nggak cuma truk. Pernah gua ngimpi, gua bawa mobil, ada nenek-nenek nyebrang, gua hajar aja, saking ininya. Jadi mimpi gua tuh ngimpi yang kayak ganggu-ganggu, kayak teror gitu. Dan itu pun selalu berbau-bau seperti itu. Iya. Kayak seperti gua mau nyari korban mana nih selanjutnya yang mau gua targetin itu. Singkat cerita, jalan 2 bulan tuh gua masih ikut latihan. Disuruhlah gua ngikut mentas event. Itu menjelang mau Agustusan bang. Akan banyak acara tuh. Cuma sebelum Agustus tuh sempat ada orang hajatan, pernikahan, wedding. Kita disewa, dipanggil pertunjukan. Berangkatlah kita. Gue di calling, lu mau ikut nggak Pri? Ikutlah. Besok gue nggak kerja, Pri. Gue izin. Oh selama ini masih kerja di Parabola? Masih tetap. Cuma bos gue yang Parabola nih belum tahu karena gue belum cerita. Gue masih penasaran, masih pengen lanjutin ini mau sampai mana nih
si eh, sanggar seni ini. Gue mau pengen tahu lebih lagi karena kan gue baru ada di depan, baru setengah jalan. Gue belum masuk, belum bener-bener masuk. Ntar kalau gue udah masuk atau mungkin gue kenapa-napa ya barulah. Jadi mungkin ada benernya ya kalau orang bilang penyesalan tuh di belakang. Ngikut lah gue. Oke bos, ya, Pak saya datang ngikut. Biar gue besok izin. Gue ngomong sama bos, mau ada event ini nih. Terus kata bos, ngikutlah Pri, lumayan itu. Kan kamu dapat bayaran lumayan ya, mungkin 400.000. Lumayan bang, 400.000 tuh kalau kita cuma ngikut-ngikut gitu doang. Cuma kan 400.000 tuh gue nggak megang. Oh, kesana semua. Itu buat nyicil. Yang ngisi tuh. Iya. 10 juta. Makanya gue mikir tuh, gimana caranya supaya gue bisa ngikut event terus. Karena gue mau ngelunasin itu tuh 10 juta tuh kalau kita sekali ngikut 400 mau berapa kali nyicil. Iya kan. Gue ngikut main tas. Oke, di tengah acara itu kan gue belum tampil bang, karena emang gue kan pemain cadangan. Jadi gue nunggu ditunjuk dulu baru masuk. Di tengah acara itu gue ngelihat ada orang tawuran. Penonton tuh tawuran. Entah itu penonton, entah itu orang lewat atau pedagang atau apa, tapi dia ada di kerumunan penonton. Di tengah-tengah penonton tuh buyar, lari kemana-mana. Tinggallah si orang nih, dua nih. Mereka battle berdua. Tahu-tahu salah satu dari mereka itu ngeluarin samurai. Kok bisa bawa samurai? Itu yang jadi jadi pertanyaan gue. Dia bawa samurai, ditebak lehernya. Gue nanya lah ke temen, sama-sama cadangan juga. Dia belum maju. Bro, kok bisa ada tawuran ya? Ini acara kayak gini bukan acara konser, bukan acara dangdut. Kok bisa ada orang tawuran? Itu lu mau tahu? Ya itu. Kita kan emang nyari begituan. Jadi kita tuh selain kita tuh mempertunjukkan kuda lumping, juga kita sambil nyari itu. Nyari apa? Nyari isi. Itu kan nanti bakal buat diisi. Baju itu yang baju seragam. Bisa ke baju, bisa buat ke alat bang. Alat instrumen. Alat instrumen tuh ada yang kita isi. Itu kalau udah ada kejadian kayak gitu mas, ya teman-teman ngomong, itu berarti si pelatih mau beli alat baru. Bakal ada alat baru. Setiap alat tuh pasti diisi. Nah, itu ciri-ciri tanda-tandanya di situ. Penonton tahu-tahu tawuran. Pokoknya ada aja bang korban. Kalau kita buka event, buka acara gitu, ada aja kejadian. Entah itu tawuran, atau mungkin pas kita pulang nih, jalan rame-rame pulang naik truk, itu ada yang kecelakaan. Ada aja kejadian. Ada aja kejadiannya. Memang itu sampingan kita, kata temen. Itu sampingannya pelatih. Emang nyari begituan. Buat makan nih. Itu berjalan kurang lebih 5 bulan bang. Gue betah-betahin, gue kuat-kuatin. Dan sebenarnya gue tuh udah ngerasa pengen out aja, pengen keluar aja karena capek bang. Capeknya itu mending orang kerja kuli daripada nanggung beban begitu. Karena di dalam nih kayak ada sesuatu yang ngisi dan gue tuh capeknya tuh gara-gara dia bikin gue ngap gitu, kayak orang kekenyangan atau apa. Badan tuh kayak keisi sesuatu gitu, jadi gue ada beban. Terus jalan itu gue cicilan itu tinggal 2 juta lagi. Itu gue ngomong ke pelatih, Pak nanti setelah saya cicilan lunas saya mau out. Saya mau break dulu, istirahat. Kenapa? Kamu nggak kuat? Bukan karena nggak kuat, kamu takut ya gitu. Enggak pak, emang saya mau break dulu pak. Saya takutnya dia ngikut sampai saya tua, sampai saya mati. Dia ngikut. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu mau keluar, tapi jangan harap kamu bisa gabung ke grup yang lain, pindah. Kenapa pak? Memang bapak sih sebenarnya bukan ngelarang, takutnya dia yang nggak mau. Yang isinya itu. Takutnya dia nggak mau. Dia
seperti lu jangan ke sana, gue udah betah di sini, lu jangan pindah ke sana. Kalau lu pindah ke sana gue sama siapa? Si Macan. Jadi Macan tuh udah nempel sama saya. Itu semakin menguatkan niat saya itu untuk break tuh out, bener-bener out. Walaupun gue nggak bisa pindah ke grup yang lain ya, mau nggak mau itu. Karena sampai sekarang pun masih ngikut terus, masih nempel terus. Dianya mau masalahnya ke gua tuh. Gara-gara kejadian itu ngomong ke bos yang orang Ponorogo, Parabola. Pak, saya di sanggar seni sana tuh mau keluar. Kenapa, Pri? Kan kamu yang mau dulu pengen dicariin. Tuh gue jelasin bang, dari awal sampai 7 bulan terakhir ini gue ceritain. Marah besar. Langsung diomelin ya? Pertama gua diomelin, dia marah juga ke temennya itu. Iya. Marah besarnya itu, kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Kalau tahu gitu mah nggak bakal saya kasih. Guanya lebih parah lagi, malah balikin ke dia. Lah bapak kenapa ngenalin ke saya, kan di Ponorogo aja banyak. Nah itu dia, Pri. Tadinya gue mau ngenalin ke lu nih yang di Ponorogo. Cuman gue nggak kenal, nggak deket. Ada sih ada, cuma gue nggak kenal. Feeling gue mau langsung kenalin lu ke temen gue sendiri. Nggak taunya malah salah. Iya. Terus gimana, Pri? Nah itu si pelatih tuh bilang ke gue bisa aja nih keluar, tapi nggak bisa gabung ke grup yang lain. Karena ada yang nempel diisi pengisian. Lu diisiin apa? Macan. Bos gue yang Parabola tuh yang orang Ponorogo. Dah besok lu gua anterin ke kampung nyokap gua, mertuanya dia. Tuh ke kampungnya dia yang di Ponorogo dalam kampung, buat ngebersihin. Terus lu gabung sama grup reok yang ada di Ponorogo itu, buat ngebuktiin bener nggak kalau lu gabung ke grup yang lain bakal napa-napa. Dah tuh gua iyain. Terus gua lapor ke pelatih yang di Wonogiri. Pak, saya real deal nih. Mulai detik ini, mulai saat ini, saya berhenti. Nggak ngikut lagi. Seragam udah lunas kan. Udah selesai Pak urusan. Tapi ya itu pesan saya. Kamu tuh ada yang ngikut. Ada yang nempel. Dan kamu nggak bisa gabung ke grup yang lain. Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting saya mau break dulu. Dikasih lah, diizinin. Jadi kita tuh kayak ada serah terima, kita mau berhenti kerja, mau resign. Iya. Ada kayak pertemuan, temu langsung 4 mata gitu. Udah jadi seragam itu mau saya balikin, nggak bisa. Itu udah milik kamu, punya kamu, itu udah ngikut ke kamu. Terus saya gimana Pak? Kalau saya jual gimana? Ya nggak tahu, itu nanti mah ada aja. Kalau dia terima ya mungkin bisa, kalau dia nggak keterima kamu yang kenapa-napa. Sempat itu gue mikir bang, mau gue bakar. Cuma gimana ya, takutnya gimana. Sampai sekarang masih disimpan. Jadi niat mau ngebakar tuh apa gue bakar aja ya gitu. Itu masih tanda tanya. Duh kenapa-napa, nggak kenapa-napa Pak. Jadi udah begitu aja terbengkalai. Dan anehnya itu dia nggak tersentuh debu atau apa gitu. Nggak. Kalau kita nyimpen baju kelamaan di lemari itu pasti ada sesuatu, entah noda atau kalau pakaian tuh kelamaan disimpan jadi jelek gitu ya. Jadi jelek gitu. Ini enggak bang, news terus, baru terus. Jadi kayak ada yang nyuci, kayak ada yang ngebersihin, kayak terjaga gitu. Padahal nggak pernah dipakai, ya cuma disimpan gitu aja. Cuma nggak saya bawa ke sini di kampung, saya simpan di rumah kampung. Itu saya selesai dari Wonogiri itu, grup Sanggar Seni itu, diajaklah saya sama bos saya ke Ponorogo. Baru di situ saya ngerasain aura pure aslinya reok. Ponorogo bukan kuda lumping, bukan sintren ya, kalau orang Jawa Tengah ada sintren atau apalah yang ada debus-debusnya itu enggak. Ini bener-bener asli reok Ponorogo. Di situ tuh kayak saya tuh mulai kayak
pikiran tuh mudah langsung terbuka gitu Bang. Kayak nerima sesuatu hal yang baru terus kayak ada pencerahan. Ini gue buka lembaran baru nih. Ini yang gue tunggu. Baru tuh gue kayak diobatin nih. Kayak diobatin tuh kayak diritualin. Cuma ritualnya tuh bukan yang pakai kemenyan atau apa. Gue cuma disuruh sholat. Terus puasa. Sama baca ayat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Sama dia ditentuin ini ayat sekian gitu kan. Dan di situ tuh gue ngerasa sembuh Bang. Bener sembuh tuh. Teror gangguan tuh udah nggak ada. Terus bayangan-bayangan gue tentang yang gue ngelakuin pencarian tumbal itu kan gue termasuk ngikut juga Bang. Masalahnya soalnya gue ada di situ. Jadi gue bisa dibilang tuh gue juga bisa dibilang pelakunya juga. Berpartisipasi. Karena ada menjadi dalam bagian orang itu. Lu kan ada dalam pas kejadian tuh lu ada di situ dan lu di situ di mobil. Ya lu termasuk pelaku juga. Gitu. Itu bayangan-bayangan tuh nggak ada. Cuma yang ada sampai sekarang tuh yang masih terus ngikut tuh suara instrumen gamelannya. Gamelan Jawa itu suka bunyi. Jadi gue kadang kalau ngobrol tuh suka nggak tahu kenapa? Suka kayak error sendiri. Terus si macan masih ada. Cuma gue nganggep si macan nih nggak terlalu parah karena kenapa Bang, dia cuma buat nari doang. Nggak buat macem-macem. Jadi gue mikirnya ini nggak yang sehoror atau sedemik atau separah gimana gitu karena dia dipakai cuma buat nari. Untuk kebutuhan nari. Yang untuk tumbalnya itu yang perempuan. Kan gue ada dua sisi. Satu macan, satu perempuan. Si macan ini buat nyari, nah yang tumbal ini buat ini yang si perempuan ini udah nggak ada. Jadi udah nggak ada bayangan-bayangan atau misalnya gue OTW kemana, tahu-tahu ada kecelakaan itu nggak ada. Jadi kayak orang nyari sasaran, nyari korban tumbal gitu. Itu udah nggak ada. Selepas dari Ponorogo itu gue udah diobatin, terus gue sempet belajar juga yang namanya reok Ponorogo tuh kayak gimana. Itu baru asli, bener-bener reok. Pure itu kesenian. Yang nggak ada ritual-ritual macam-macam. Apa-apa macam-macam, termasuk debusnya. Iya. Mungkin gue bukan tipe orang yang nggak pro sama debus ya. Ya, gue sih nggak percaya Bang sama orang yang istilahnya kebal. Terus dia makan silet, makan beling. Ya, bisa gitu ya. Itu kalau orang normal Bang, itu pasti hancur. Kita makan beling. Pasti. Logikanya gini, pesulap aja dia pakai trik. Ini jelas terang-terangan nggak ada trik. Asli. Silet, beling, kawat, paku, terus dia makan hewan hidup-hidup. Itu gua kayak nggak istilahnya dibilang ngedukung ya enggak, terus ngehujat juga enggak. Bener-bener. Dia pokoknya istilahnya dulu gua kepercayaan lu buat lu, agama gue ya buat gue, kepercayaan gue di situ. Bener-bener. Dan sebenarnya kan kalau kesenian gitu ya sebenarnya pure penampilan gitu. Penampilan Bang. Jadi kita dance-nya tradisional lah. Kalau sekarang kan yang modern-modernnya kan dance, break dance. Kalau ini kan kesenian aslinya kan ya tradisional kan asli begitu ya. Iya. Nggak perlu macam-macam harus kayak dukun segala macam. Iya. Oke lah kita ada akrobat ya. Akrobat itu seperti mungkin sirkus. Iya. Kalau kita lihat sirkus di luar negeri itu nggak ada yang makan beling. Nggak ada. Pure keahlian dia. Pure akrobat, keahlian dia punya kelenturan badan, dia punya kekuatan di tangan, dia bisa handstand dengan satu tangan. Itu baru akrobat. Itu saya temukan itu hal semacam itu ya. Itu namanya ketangkasan ya Bang. Itu waktu saya diajak ke Ponorogo. Itu baru tuh reok Ponorogo. Aslinya reok Ponorogo. Yang saya kemarin diajak itu tuh. Itu udah kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Kayak ibaratnya dukun berkedok senian ya. Itu gue mau bilang kayak gitu. Jadi pelatih gue tuh bisa dibilang dia tuh dukun tapi berkedok. Berkedoknya kesenian. Betul. Jadi kan kalau begini kan bisa dibilang mencoreng nama kesenian ya. Padahal mah kalau kuda lumping asli ya ibaratnya ya cuma pertunjukan akrobat kuda gitu terus gimana. Kita
tari-tarian, tarian. dancer. Iya, sebenarnya harusnya begitu doang ya. Nggak perlu harus ngisi-ngisi lah segala Ngisi. macem lah. Itu Bang yang bikin kita tuh kayak semacam ada tanda tanya kayak, ini bener nggak sih? Itu kita kan dari situ udah janggal, logika kita langsung kayak ngelawan, ya kok ada gininya? Mungkin berarti kalau ada penonton yang sering lihat kuda lumping nih, kalau ada yang orang makan beling ya kalau itu bukan trik, ya berarti itu asli berarti. Asli. Kan bisa jadi dia dijadiin apa, belingnya dijadiin apa gitu ya, pakai trik lah. Pokoknya kita nggak tahu gimana ya. Entah itu belingnya nggak tahunya permen, kita nggak tahu lah ya. Ada Bang, permen namanya permen kaca. Kan mirip kayak kaca tuh. Kayak kaca tapi itu permen. Permen dimakan. Berarti ada triknya seperti itu. Tapi kalau ada yang asli, ternyata ya yang kayak tadi ya, yang abang kesana ya ke Wonogiri ya. Ternyata itu yang kaleng-kaleng bisa dibilang ya. Tadi ya dukun berkedok kesenian. Nah, berarti kalau reok itu kan dia berat kali ini. Berat Bang. Berarti itu asli kuat dia. Asli dia bener-bener pakai kekuatan di sini. Nah, iya berarti lehernya Dia kuat. pakai mulut. Iya kan gini dia. Nah itu baru yang asli. Asli Bang. Beneran dia ngangkat reok seberat itu. Dan karena gue ngelihat secara langsung live-nya itu bukan live kamera tapi bener-bener mata sendiri. Iya. Nggak ada isi-isi tuh, dia nggak diisi. Dia jadi bener-bener latihan ya. Gue kan ngobrol nih sama si pembarung tuh yang orang suka ngangkat reoknya itu, gue nanya, Bang kok lu bisa kuat gitu ya Bang, ngangkat begitu pakai mulut, pakai gigi. Lu mau tahu? Datang ke rumah gue, itu dia tiap hari fitness. Cuma fitnessnya bukan fitness yang tapi dia fitnessnya fitness buat gigi. Oh, biar kuat. Iya. Gila sih. Kalau kita kan di gym narik begini Bang. Ya, buat belakang. Ini yang narik bukan tangan, gigi. Oke, iya. Gitu. Berarti bener-bener butuh ketangkasan ya. Tadi apa latihan bertahun-tahun bisa dibilang. Baru sini jadi. Nah, itu yang bener. Iya. Jadi saya bener-bener tahu, wah mana yang bener-bener asli, mana yang isian. Iya, bener-bener. Oh ini mah bukan diisi, ini asli bener-bener asli latihan. kekuatan dia ya. Kekuatan dia punya kekuatan di sini karena emang dia latihan fitnessnya. Latihannya parah. Itu ban yang jadi bebannya itu ban truk Bang. Buset dah. Awalnya ban motor. Ya, mungkin ban motor mungkin kalau barbel mungkin yang 2 kilo atau berapa kilo ya. Makin lama makin berat. Ban kontainer. Buset dah. Tapi bisa diangkat sama dia pakai gigi itu ditarik. Gila kuat banget. Nah, itu mungkin ada kali Bang 1,5 bulan lah. Oh, di sana. Di Ponorogo tuh. Tuh saya sambil kerja juga sering-sering pulang pergi. Jadi saya ke sana tuh kalau pas hari Minggu lagi santai. Oh, mau bareng sama bos. Mau ngeliat ke sana lah ya. Karena kan nyokapnya dia mertua tuh kan juga sekalian kita main, sekalian diobatin gitu. Iya. Itu ada 1,5 bulan itu di tahun 2023, hampir menjelang tahun 2024. Oke. Itu gue dinasihatin sama orang sana, orang Ponorogonya. Kamu keluar dari daerah sini. Kalau mau enak, kalau mau tenang, pergi jauh-jauh. Itu saya tanya alasannya, dia nggak ngasih tahu kenapa-napa, pokoknya turutin nanti kamu tahu sendiri. Oh, oke. Lambat laun tuh jawaban tuh kamu akan tahu sendiri. Saya turutin Bang. Saya pergi ke Jakarta. Di tahun 2024 itu. Jakarta sampai ke sini. Gitu jadi suruh pergi aja gitu. Pergi aja. Entah Jangan alasannya apa nggak tahu. Atau mungkin asumsi biar si arwah cewek tadi yang kecelakaan nggak ngikut atau gimana, atau apa gitu. Atau si macan ini nggak ngikut, kan kita nggak tahu ya. Iya. Cuman dia nggak ngasih tahu jelasnya apa. Itu dia semacam kayak main suges juga Bang. Main suges, cara mengsuges atau menghipnotis tuh kita gimana ininya supaya jangan sampai gagal. Mungkin caranya dia seperti itu. Nggak ngasih tahu alasannya apa. Jadi intinya saya mah nurutin aja udah. Oke. Dan ternyata bener ya. Bener. Nggak ada gangguan-gangguan lagi selama di Jakarta ini. Tapi kalau saya pulang ada. Oke. Makanya baju ditinggal di sana. Makanya baju saya tinggal sana nggak saya bawa ke sini. Nah yang saya bingung nih Bang ya. Ini kan abang tuh apa namanya ya, buat nari itu kan diisi macan. Bajunya diisi buat apa nih? Bajunya diisi. Iya, sama si korban tumbal ini buat apa? Jadi ada ya warga sekitar yang bilang, mungkin saya nggak tahu ya, Bang itu apakah masih ada hubungan keluarga atau apa gitu.
dia cerita ke saya itu tuh ada hubungannya sama penglaris juga. Ya. Jadi supaya kita tuh jalan terus. Ya, sering dipanggil. Job. Buat ngejob. Ya. Job panggilan. Itu secara nggak langsung kayak semacam pesugihan nih. Iya ya. Iya. Iya. Jadi dia ya. mencari tumbal begitu agar jobnya itu, dan juga buat jualan baju nih, satu baju bisa 10-15 juta kan gila Iya. itu. Apalagi muridnya ada berapa itu? Ingat nggak Bang? Hampir 78 orang. Terus Buset. terakhir saya keluar tuh ada yang masuk lagi 3 orang. Buset. Taruh 80. Heeh. Satu orang 10 juta. Heeh. Buset, kaya itu pelatih. Tapi caranya itu untuk apa? Jadi memang kalau orang yang nggak tahu Bang, penonton, saya pernah dengar ya ada penonton dia nggak sengaja mungkin ngomong atau nyeletuk, dan saya juga nggak sengaja dengar permainannya bagus ya, cakep ya. Mungkin itu ada daya tarik dari seragam itu, Bang. Jadi menarik, daya tarik untuk penonton. Penonton suka. Dia penonton tuh lebih rame, Bang. Rame. Gitu ya. Dan betah. Nggak bosan, nggak ngantuk terus tau pulang sepi. Ini justru malah makin datang saking ramenya ya sampai ada tawuran gitu. Karena desak-desakan. Berarti salah satu kemungkinannya ya buat biar bagus lah. Biar bagus. Performanya bagus segala macam. Intinya laris lah. Laris buat laris. Berarti ngeri juga ya. Kalau kita nggak tahu tiba-tiba dijadiin sasaran tumbal. Karena nih tumbalnya bener-bener random Bang. Nah, kan tadi kan yang kecelakaan itu kok bisa kebetulan gitu ya. Kalau kita logika kan mungkin kebetulan. Kok bisa kebetulan habis diselip kayak gitu. Masalahnya ini truk, ini abang nih sama si pelatih. Ya, kalau mau nyalip mah nyalip ya. Nyalip ngapain di sampingnya gitu loh. Jadi kayak udah mau diniatin. Dia kayak nunggu timing kapan nih ya. Iya. Jadi kayak sengaja mau nyelakain si supir dan ternyata dia malah nabrak. Malah si ngelindes tadi cewek. Pas posisi kita mau nyenggol itu si supir truk kan banting setir. Truk mah selamat karena mungkin dia besar ya. Iya. Jadi nggak gampang guling. Cuma mungkin di sebelah tuh ada motor. Saya juga nggak tahu kalau ternyata di depan truk ada motor. Iya. Targetnya awalnya sih ya truk aja udah. Ternyata yang kena motor. Ya udah itu. Jadi kita random aja. Iya. Mana yang kena, mana yang mati, ya udah terus terlapor. Tuh, gue udah ngasih tumbal. Lu jangan minta ya. Gue udah ngasih nih. Gitu. Ya berarti seakan-akan itu apa namanya? Si arwah si cewek ini ya, entah itu arwah entah itu korin, kita nggak tahu ya. Allahu alam. Itu yang ditaruh ke baju abang nih. Iya. Gila, serem sekali. Jadi kayak dikasih media atau ini rumah baru lu. Masalahnya diambil darah, rambut dan jari. Jari mungkin jari putus. Iya, kalau polisi nyari mungkin jarinya hancur atau gimana, jadi nggak ketahuan mungkin ya. Kalau masih utuh kan. Padahal mah ke bawah. Padahal mah di bawah sama dia. Gila sih. Nah, tadi kan sebelum ada pertunjukan itu kan ada ritual. Kalau boleh tahu ritualnya apa tuh Bang? Ritualnya kalau untuk yang penarinya, kayak contohnya kayak gua gini, itu kita harus makan kemenyan. Oh, makan aja malah. Kemenyan ya. Ya mungkin kalau yang orang Jawa atau yang pernah ngelihat kemenyan ya, dia kemenyan tuh getah pohon. Iya. Ya kalau dibakar bau itu ya. Itu kita suruh makan. Dimakan. Sama seperti waktu gua sama pelatih diisi di pendopo. Itu ritualnya seperti itu. Jadi gua harus tarik napas 3 detik. Tahan, baru habis itu pejam mata. Dari situlah awal kita nanti akan mulai pertunjukan. Berarti abang ngebuka dulu, lama-lama gerak sendiri. Iya, jadi kita kayak ada opening. Itu ritual untuk penari. Kalau yang cewek itu pantangannya nggak boleh haid, menyusui, hamil, atau mungkin habis berhubungan sama suami. Iya. Jadi kalau misalnya habis berhubungan sama pacar atau suaminya, itu harus mandi dulu sampai bersih. Mandi wajib dulu. Mungkin bisa dibilang gitu. Terus kita cuci muka pakai air kembang. Oke, disediain sama dia. Disediain. Itu untuk cuci muka aja, untuk cuci tangan aja gitu. Iya. Tapi gue nganggapnya itu ya kayak ritual. Gue anggap itu sebagai ritual. Tapi sebenarnya nggak tahu ritual apa enggak ya. Dan abang juga nggak tahu nih semua
performa kuda lumping kayak gitu juga nggak tahu kan. Iya, karena kenyataannya di reok nggak ada gitu. Oh nggak ada. Nggak ada. Langsung aja gitu ya. Langsung aja kita langsung pembukaan opening ya. Memang kita ada bakar kemenyan ada untuk asap-asap itu. Ya. Asap-asap bakar kemenyan ada. Tapi maksudnya beda bang, jauh. Maksudnya rule-nya itu, itu jauh bang. Oke. Di satu sisi yang ini dia punya pakem begini, harus begini, ritualnya syaratnya gini. Satu sisi yang reok Ponorogo itu mah dia udah istilahnya bisa dianalogikan. Ya. Masuk akal. Masuk akal. Misalnya orang bakal kemenyan, mungkin buat biar atmosfernya nih. Atmosfer doang bang. Vibes-nya bisa dibilang wah. Doang. Menonton reok Ponorogo ada bau kemenyan sedikit, ada bau-bau, kan jadi enak kayak gitu. Kita ada kayak ada mistis-mistisnya ya, dikit ke bawah akhirnya. Ya jadi untuk sugesti lah, tentang ya sugesti. Jadi masih bisa dilogikain kalau begitu ya. Tapi kalau misalnya makan kemenyan, dicium muka kembang. Itu kan gua mau ngenalar juga nggak bisa. Nggak bisa. Mau menganalogikan. Ngapain makan kemenyan, roti aja banyak. Iya benar. Lapar ya makan biasa. Apalagi gue suka nyebat. Iya. Ya elah. Ini mah di rumah gue jadiin nyebat. Jadi sebat. Menyan sama rokok ya. Iya. Gue nganggepnya juga itu kalau misalnya yang ada yang bakar kemenyan itu nggak cuma di Jawa sih bang. Gue pernah ngeliat di Sumatera atau Kalimantan tuh juga ada yang kayak bakar kemenyan. Banyak sih kayak gitu. Kan? Emang untuk pewangian. Pewangian. Di Arab pun kalau kita pergi haji di Mekah pakai kemenyan untuk pewangian. Karena ada beberapa orang yang suka bau gitu. Bau kemenyan. Bahkan makhluk jinnya itu, makhluk jin itu memang ada yang suka dengan bau kemenyan karena wanginya. Ya benar. Gitu kan? Benar. Nah. Tapi kalau dimakan kan nggak jelas. Nggak jelas. Kalau dibakar ya emang kan. Karena posisinya pertunjukan, itu gue anggap aja kayak smoke gun. Kayak kita di atas panggung tuh konser kan ada asap. Iya. Ya, anggap aja gue menganggapnya gitu aja. Jadi masuk akal aja. Iya benar. Cuma makan kemenyan. Ya itu yang nggak masuk akal sih. Oke, itu tadi cerita dari Bang Suprianto nih. Jadi ternyata ada beberapa dukun ya yang bisa dibilang ya kita nyimpulin ya bang ya. Iya. Dukun berkedok kesenian, dan perlu diketahui nih buat sobat tengah malam, nggak semua kesenian seperti itu bang ya. Iya. Jadi ada oknum-oknum lah yang memanfaatkan kesenian seperti itu sebagai ya buat kepentingan pribadi bang ya. Karena tadi ada 80 kurang lebih 80, satu orang 10 juta itu berapa? Hampir 1 M. Jadi bisnis. Jadi bisnis itu. Belum yang lain-lainnya kan. Ya, jual beli seragam juga. Iya, jual beli seragam juga 300.000 kali 80 kan. Duit itu sebenarnya. Yang penting jangan terlalu berpikiran negatif ya bang tentang kesenian. Bagaimanapun juga itu hanyalah sebuah pertunjukan ya bang. Hiburan tradisional yang banyak orang yang suka nih. Dan termasuk saya juga sering sih nonton wayang kan banyak juga tuh rumor-rumur kalau sindennya nyanyi sampai pagi kok kuat, nggak taunya dimasukin kan. Tapi enggak, emang ada sinden yang kuat. Emang banyak begitu bang. Pokoknya jangan berpikiran negatif tentang kesenian bang ya. Oke, thank you banget bang. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dari kata gue Putra pamit undur diri. Bang Suprianto juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.